bahan-bahan yang kita gunakan, satu ada santan padi, granit padi, batang pisang, pupuk organik yang masih mentah, terus dedak, dan lain-lain. Cuman untuk pembuatan ini sebenarnya tidak dibatasi bahan-bahannya. Cuman karena semakin banyak bahan yang kita gunakan, maka pupuk yang dikandungnya ataupun unsur hara nanti yang dikandung pupuk yang kita buat itu, bokasi itu kompleks nutrisinya. Unsur haranya lengkap, ada 13 unsur di dalamnya nanti. Tapi kalau hanya 6 bahannya, berarti unsur yang dikandung di dalamnya itu cuma 6 unsur hara yang dikandung di dalam bokasi, yang kalau bahan-bahannya itu hanya 6 jenis. Cara pembuatannya, semuanya bahan-bahan dirajang-rajang ataupun diiris-iris. Setelah sudah diiris, kalau bisa sebenarnya irisannya itu supaya agak halus-halus dia, supaya proses fermentasinya nanti bisa lebih cepat untuk jadi. Pembuatannya itu setelah sudah bahan-bahannya sudah sedia, maka kita melakukan pencampuran ataupun penyadukan dengan memakai bahan M4 sama gula merah. Gula merah ini fungsinya untuk menumbuhkan mikroorganisme dekomposer. Dekomposer itu pembusuk. Jadi M4-nya itu ada di dalamnya bakteri. Itulah bakteri bakteriophage namanya. Itu yang menjadi pembusuk nanti. Jadi gula merah itu sumber makanannya. Berarti dengan banyak kita kasihkan gula merah, maka bakterinya itu semakin cepat berkembang, sehingga proses pembuatan bokasi itu nanti bisa cepat juga berproses, cepat jadi pupuk organik ini. Kan mengingat pupuk anorganik itu kan semakin langka. Kemudian pupuk anorganik itu bahan kimia, bisa merusak tanah. Jadi dengan kita terus menggunakan pupuk kimia, itu bisa mengakibatkan tanah jadi tandus ataupun jadi rusak. Tekstur tanahnya itu akan semakin tandus dan unsur haranya akan mengecil, minim. Jadi dengan kita mengimbangi pupuk organik seperti bokasi ini, maka perombakan tanah itu nanti yang sudah rusak tadi diimbangi dengan pupuk organik atau bokasi ini, bisa menumbuhkan kesuburan tanah kembali. Itu dia. Jadi dengan banyaknya kita menggunakan pupuk bokasi, pupuk organik ini, pupuk organik dinamakan ini karena dia terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi maka struktur tanah itu akan semakin subur. Jadi kalau tidak diimbangi dengan pupuk organik, dengan pemakaian pupuk kimia yang terus-menerus, maka tanah itu akan tandus, unsur haranya itu akan mengecil. Apapun kita tanam nanti di dalamnya, itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Tapi dengan membuat pupuk organik ini atau bokasi ini, diimbangi dengan pemberian pupuk bokasi, maka kesuburan tanah itu akan kembali subur.